Saya mulai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas partisipasinya. Dalam pandemi ini kita harus tetap semangat dalam belajar walaupun dengan keterbatasan yang ada, baik dari saya dalam menyampaikan materi, karena pasti dalam pandemi ini ada informasi-informasi yang tidak tersampaikan dibandingkan ketika kita tatap muka langsung. Jadi dalam hal ini saya memohon maaf karena pasti ada keterbatasan dari saya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pengantar microcontroller. Untuk pengajar sendiri yang menyusun modul ini nanti dari pertemuan pertama sampai akhir biasanya kolaborasi. Jadi ketika ada satu yang tidak bisa hadir, biasanya nanti digantikan dengan video yang lain. Di sini untuk pengampunya yaitu Pak Mas Ali Afandi, terus Pak Slamet Indrianto, dan yang terakhir yaitu saya Haji Priyatmoko. Ya, untuk tren industri elektronika sendiri, yaitu untuk aplikasi elektronika sekarang lebih banyak didominasi oleh aplikasi berbasis microcontroller. Di sini kenapa menggunakan aplikasi berbasis microcontroller? Karena di sana banyak kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada sistem analog. Jadi pada digital ada kelebihan-kelebihan tertentu walaupun pasti ada kekurangannya. Dalam microcontroller sendiri maka dari satu microcontroller bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Sedangkan kalau kita menggunakan piranti analog, maka ketika mau mengubah ke aplikasi lain berarti kita harus mendesain ulang dari nol. Maka oleh karena itu tren industri elektronika itu lebih condong ke aplikasi berbasis microcontroller. Yang kedua, aplikasi-aplikasi ini cenderung harus mendukung antarmuka dengan USB ataupun WiFi maupun Ethernet card. Jadi dengan adanya microcontroller yang dengan perkembangan yang sangat pesat seperti saat ini, maka akan sangat diuntungkan karena kalau dengan analog pasti kita akan berputar dengan noise yang harus dengan filtering yang lebih repot lagi. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dapat dikendalikan ataupun dipantau dari jarak jauh dengan software visual. Ya, dengan software visual ini maka kita bisa melihat kondisi-kondisi di lapangan tanpa harus datang ke tempat tersebut. Sebagai contoh, ketika kalian membuat aplikasi pemantau suhu, kelembaban maupun pH pada pertanian, maka akan sangat merepotkan jika kalian harus ke lapangan di mana pasti jauh, kedua pertanian sendiri biasanya sangat luas. Tapi dengan adanya
aplikasi-aplikasi baik dari Android maupun hardware penunjang yang diletakkan di lapangan, maka itu akan mempermudah. Yang keempat yaitu aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Jadi ketika membuat hardware maka akan sangat merepotkan jika kita sebagai contoh saja ketika HP kita itu sebesar monitor PC kita. Tapi ketika HP itu dalam genggaman dan juga sangat ergonomis ketika di tangan, maka itu akan sangat membantu kita. Yang selanjutnya yaitu daya yang dibutuhkan adalah rendah. Jadi ini parameter yang penting juga karena biasanya aplikasi berbasis microcontroller atau sistem tertanam embedded system itu harus diletakkan di tempat yang ekstrim, di mana sumber dayanya biasanya dari baterai. Kalau dari baterai ini cepat habis dayanya, maka kita akan kerepotan juga ketika harus bolak-balik dan maintenance-nya akan tinggi biayanya. Selanjutnya adalah harga yang kompetitif. Dengan membuat sekompak mungkin, kecil mungkin, dan juga daya yang rendah, nah ternyata ada parameter lain yaitu harga yang harus kompetitif. Harga yang harus kompetitif ini harus dilihat dari perancangannya juga, karena saat merancang pasti nanti platform apa yang digunakan dan juga komponen-komponen apa yang digunakan akan mempengaruhi harga. Ya, ini adalah peluang bagi kita yang belajar tentang sistem berbasis microcontroller. Di sini kita bisa lihat pada developer aplikasi dan juga aplikasi embedded system maupun sistem kendali, maka sistem kendali ini banyak menggunakan microcontroller. Bahkan PLC sendiri di dalamnya ada microprocessor yang ya sebenarnya dia microcontroller tapi sudah dalam bentuk lebih mudah untuk menggunakannya dan sistem keamanannya lebih tinggi. Terus selain itu robotika itu banyak digunakan pada dunia industri, terutama seperti otomotif, untuk perakitan mobil, dan beberapa industri yang lain juga menggunakan robotika. Dan itu ada instrumentasi medis, itu juga menggunakan baik sistem kendali, digital signal processing, maupun aplikasi yang lain. Monitoring juga dalam IoT kita gunakan microcontroller untuk monitoring PDA, aplikasi SMS, dan yang lain. Ini juga peluang besar bagi pengusaha kit elektronika, baik sistem minimum, kit elektronika, dan produk-produk industri, baik yang lain. Selain itu, research embedded dan kendali itu seperti dijelaskan di atas, ada robotika, instrumentasi, sistem kendali. Terus ternyata ini juga peluang bagi kita sebagai engineer, sebagai teknisi profesional. Jadi ada orang beranggapan, bahkan ada negara beranggapan
bahwa ketika semuanya otomasi, maka akan mengurangi pekerja, tapi tidak bagi orang yang memiliki keahlian. Jadi, kita harus semangat belajar dan memiliki keahlian yang lebih, sehingga ketika di era otomasi kita memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Aplikasi sebagai contoh di sini robotika, home remote system, industrial kendali industri, kontrol dan alat over SMS maupun lewat internet, atau IoT, terus aplikasi hiburan seperti game dan DVD player dan antarmuka PC. Ya, aplikasi elektronika saat ini kita bisa lihat ada yang pada dasarnya tetap menggunakan analog. Terus di sini ada dioda dan transistor, ada komponen pasif seperti R, L, dan C seperti rangkaian listrik, yaitu resistor, induktor dan kapasitor yang digunakan sebagai filter pasif. Terus juga ada satu daya, ada induktor lagi. Selanjutnya di digital kita lalu sering juga kita masih menggunakan gerbang logika dasar, nanti di praktikum juga ada. Terus ada decoder, encoder, lalu multiplexer, counter, dan ADC. DAC ini adalah kalau dalam microcontroller selalu ada ADC atau DAC, yaitu peripheral untuk mempertemukan antara dunia digital dan dunia analog. Interfacing, maka di sini ada PC interfacing dan juga in-device interfacing. Dalam microcontroller di sini ada robotik. Ini aplikasi khusus seperti di sini juga ada seperti instrumentasi biomedis dan juga yang lain. Aplikasi umum juga banyak. Lalu op-amp, biasanya op-amp sendiri tersedia dalam ADC maupun DAC eksternal dari microcontroller. Untuk sensor, maka kita di sini bisa contoh ada sensor jarak, ada suhu dan kelembaban, sensor pressure, flow meter atau sensor aliran, dan yang lain-lain. Ya, perkenalan microcontroller. Di sini microcontroller adalah IC dengan kepadatan yang sangat tinggi. Semua bagian dikemas dalam satu keping. Ini ada suara musik dari siapa ya? Oh ya, kasih. Ya, IC dengan kepadatan yang sangat tinggi dan semua dikemas dalam satu keping. Microcontroller sendiri biasanya transistor-transistor yang ada di dalam microcontroller itu jumlahnya sangat banyak, bisa sampai jutaan. Sedangkan untuk microprocessor
bisa sampai ratusan juta. Jenis transistornya sendiri biasanya berupa FET karena lebih sederhana dan lebih cepat. Terus terdiri dari microcontroller, terdiri dari di dalamnya pasti ada CPU, Central Processing Unit, ada RAM, dan juga ada EEPROM, ada juga I/O serial paralel, ada timer, ada interrupt controller. Jadi perbedaan antara prosesor dengan microcontroller ada pada kalau pada microprocessor dia hanya ada CPU. Tapi untuk RAM, EEPROM, I/O maupun timer dan interruptnya tidak ada pada microprocessor. Lalu bit-bit yang digunakan seperti yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dalam video, prosesor atau microcontroller sendiri dimulai dulu diciptakan dari 4 bit. Setelah itu naik jadi 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan sekarang sampai 64 bit. HP-HP sekarang atau smartphone sekarang sudah ada yang sampai 64 bit. Sedangkan untuk microcontroller yang masih biasa ya 32 bit dan ada yang masih 8 bit. Yang belum pernah saya gunakan yaitu yang 4 bit. Yang 8 bit kalian juga sering pakai, yaitu untuk Arduino yang menggunakan Atmega. Terus 16 bit saya pernah menggunakan microchip DSP, SPIC. Yang 32 bit saya menggunakan ARM. 4 bit juga ARM. Pertimbangan memilih mikro. Lalu apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih mikro? Yang pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah ketersediaan IC. Yang kedua adalah harga. Ketersediaan IC ini berarti menyangkut apakah IC itu ada di, misal kita di Indonesia itu banyak atau tidak, atau tentang apakah dia masih diproduksi atau tidak. Jadi secara berpikirnya seperti itu. Terus untuk harga tentu kita harus mencari harga yang murah dengan spesifikasi yang tinggi. Jika ada harga yang murah dengan misal speknya lebih tinggi, misal di sini ada 8 bit, terus di sebelah sini ada 32 bit, dengan harga yang terpautnya sangat sedikit, yaitu maka saya memilih 32 karena harganya tidak beda jauh dengan performa yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang banyaknya pengguna di lingkungan sekitar. Jadi dalam artian di sini berarti forum. Pada
Hal ini tentu kita akan sangat dipermudah ketika menggunakan platform yang di situ forumnya banyak. Jadi ketika ada masalah, kita bisa mencari solusinya di forum tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ketersediaan dokumentasi. Jadi berupa datasheet, terus errata. Errata itu perbaikan error ya. Misal datasheet di sini ternyata ada yang salah ketika memberi registernya, maka ada erratanya. Selain itu juga dokumentasi tentang contoh-contoh baik hardware maupun program. Terus ketersediaan tempat bertanya ini juga termasuk ke sini, yaitu forum. Bahasa pemrograman harus dipilih karena ini berkaitan dengan nanti aplikasi yang kita buat akan robust atau bagus dari segi kecepatan maupun konsumsi daya. Karena bahasa pemrograman juga mempengaruhi konsumsi daya dan kecepatan dari hardware. Untuk yang paling cepat, pasti kita akan menggunakan assembly. Tapi bahasa ini mempunyai kecondongan lebih dekat dengan bahasa mesin, jadi kita susah untuk memahaminya. Untuk bahasa yang lebih tinggi lagi yaitu C dan C++. Pada C atau C++ ini dia akan lebih mudah dipahami dan di sini maksudnya lebih cepat dibandingkan basic. Hasil compilingnya juga lebih kecil. Selain basic juga ada yang namanya micro Python. Ada juga yang memakai JavaScript. Tapi untuk forumnya yang paling banyak adalah bahasa C atau C++. Yang assembly juga karena rumit, jadinya sangat sedikit. Hal-hal mengenai microcontroller yaitu yang pertama teknik fabrikasi. Jadi bagaimana fabrikasi microcontroller itu? Ini yang rumit. Terus juga bahan untuk membuat microcontroller yaitu CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Kenapa menggunakan CMOS? Maka di sini dijawab yaitu daya yang lebih rendah sehingga konsumsi dayanya sangat kecil. Terus juga memungkinkan untuk digunakan menggunakan baterai. Dioperasikan menggunakan baterai. Selanjutnya yaitu CMOS juga lebih tahan terhadap noise atau interferensi. Ya, untuk arsitektur sendiri ada dua yang digunakan. Nah, ada lagi yaitu pengembangan dari hardware arsitektur, tapi kita bahas dua saja. Sini kelebihan dan kekurangannya pasti ada di antara dua arsitektur ini. Pertama, untuk non-human, program, instruksi, dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Yang kedua, memiliki sebuah database yang dipergunakan untuk batch instruksi dan data. Berarti database-nya satu untuk instruksi dan data.
Hal ini akan mempengaruhi yang namanya kecepatannya. Pasti kecepatannya akan kalah dengan hardware Harvard, maksudnya Harvard arsitektur, karena di sini bus datanya dan bus instruksi itu terpisah dan memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan karena terpisah, sehingga dia lebih cepat. Tapi dari segi biaya, arsitektur von Neumann dia lebih murah dibandingkan Harvard arsitektur. Ya, instruksi dalam mikroprosesor atau microcontroller itu ada dua. Yang pertama, SIS, Complete Instruction Set Computer, dan juga Complex Instruction Set Computer. Instruksinya lebih dari 80 instruksi. Terus memiliki 80 instruksi, terus adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Terus yang kedua adalah Reduced Instruction Set Computer. Pada RISC ini, maka jumlah instruksi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan Harvard. Mungkin 30 lebih, tapi tidak sebanyak Complete Instruction Set Computer. Terus keuntungan RISC adalah kesederhanaan desain yang membuat konsumsi dayanya rendah. Kenapa bisa konsumsi dayanya rendah? Dengan reduced instruction set computer, yaitu set instruksinya lebih sedikit, berarti arsitekturnya lebih sederhana, yang menyebabkan transistor-transistornya juga lebih sedikit, yang menyebabkan juga dia disipasi daya pada transistornya sendiri semakin sedikit, sehingga dia lebih hemat daya. Ya, pada memori nanti juga akan dibahas pada pertemuan selanjutnya tentang memori. EEPROM, Electrically Reusable Programmable Read Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sebelah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Tapi pada microcontroller yang keluar baru saat ini, itu biasanya EEPROM-nya tidak ada, karena mereka menghemat arsitektur. Biasanya mereka menggantikan dengan adanya komunikasi SPI yang lebih, sehingga bisa mengakses SD card ataupun memori flash luar. Sehingga dengan seperti itu fungsi EEPROM ini digantikan. Terus selanjutnya yaitu flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus tulis lebih sering dibanding EEPROM. Pada flash EEPROM ini digunakan untuk menyimpan program yang kita buat dan kita ubah biasanya menjadi hex atau .bin, lalu kita download ke microcontroller. Terus baterai backend static RAM, yaitu kapasitas yang lebih besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terbatas untuk baca dan tulis. Ya,
Terus field programming atau reprogramming, artinya di sini flash itu menggunakan memori non volatil. Non volatil artinya ketika daya itu atau arus tidak dialirkan lagi ke microcontroller, maka memorinya tidak hilang. Itu memori non volatil. Dan ini adalah kemudahan juga dengan adanya flash memori ini, kita bisa memprogram secara langsung. Beda dengan dulu ketika menggunakan UV, maka kita harus pindah tempat karena UV sendiri bisa sangat berbahaya untuk mata. Terus OTP, one time programmable. OTP berarti hanya diprogram sekali, setelah itu kalau salah ya nggak bisa diapa-apakan. Ini adalah jenis microcontroller zaman dulu. Ya, peripheral communication. Peripheral komunikasi sendiri dalam microcontroller yaitu ada UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, itu serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Jadi tidak butuh sinkronisasi. Terus yang kedua yaitu USART. USART ini bisa difungsikan sebagai sinkronos maupun asinkronos. Jadi kelebihan USART itu di situ. Kalau UART tidak bisa sebagai USART, tapi USART bisa difungsikan sebagai UART. Ya, pada komunikasi serial sinkron itu tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat operasi pada clock yang lebih tinggi. Terus SPI, Serial Peripheral Interface, merupakan port komunikasi serial sinkron. Pada SPI ini pada dasarnya lebih cepat daripada UART maupun USART. Hanya saja dia tidak boleh dengan kabel yang lebih panjang atau bus jalur yang lebih panjang karena akan menyebabkan interference atau noise yang lebih tinggi. Lalu pengembangan dari UART itu ada Serial Communication Interface. Ini juga ada I2C bus, Integrated Circuit Bus, merupakan antarmuka serial 2 kawat, dikembangkan untuk aplikasi 8 bit yang bisa sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-slave dengan deteksi tabrakan. Jadi SPI dan I2C bus ini bisa digunakan untuk slave master yang sangat banyak. Selain itu sebenarnya ada lagi I2S. I2S itu pengembangan dari I2C. I2S dia Integrated Sound Bus. Dia biasanya digunakan untuk DAC atau Digital Signal Processing pada misalnya MP3 ataupun di HP pun kita ada chip itu yang komunikasinya menggunakan I2S, itu untuk sound. Selain itu kita juga mengenal peripheral komunikasi seperti LAN, Wi-Fi, dan juga USB protokol. Di sini microcontroller sekarang sudah support hal ini semua. Pada Atmega mungkin
hanya serial I2C dan SPI saja. Tapi untuk USB, Wi-Fi, dan LAN biasanya harus ada modul tambah. Selain itu juga kita dalam microcontroller itu ada yang namanya GPIO, General Peripheral I/O, output. Jadi di sini sebagai digital biasa, entah itu sebagai button maupun sebagai mungkin untuk output indikator ataupun untuk menyalakan relay, mengaktifkan relay. Analog peripheral sendiri ada digital to analog converter, berarti mengubah signal digital dari mikro diubah menjadi output besaran analog. Sedangkan analog to digital sendiri yaitu mengubah tegangan analog menjadi digital, jadi sebagai input di mikro. Ada juga fungsi sebagai komparator. Selanjutnya timer sendiri nanti di sini ada sistem tick. Sistem tick berarti adalah clock untuk si sistem core utamanya. Terus yang kedua adalah timer counter biasanya digunakan untuk kita juga bisa gunakan untuk timer, tapi dia itu tidak sepresisi RTC. RTC itu adalah real time clock, berarti digunakan untuk pewaktuan seperti pada jam. Selanjutnya yaitu adanya PWM yaitu pulse width modulation. PWM sendiri sebenarnya juga termasuk DAC, hanya DAC dengan kualitas yang rendah. Pada PWM ini aplikasinya nanti banyak digunakan di power elektronik dan juga seperti penggunaan untuk mendrive servo dan juga kendali motor yang lain. Interupsi merupakan salah satu metode yang cukup efisien bagi microcontroller untuk memproses peripheralnya. Jadi kita ketika membuat aplikasi maka kita harus memikirkan yang namanya adalah konkurensi. Konkurensi itu bagaimana ketika kita mengakses semua peripheral yang kita butuhkan dan program utama tetap berjalan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi konkurensi itu menjaga agar semua proses berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Misal kita mengakses ADC, mengakses I2C, SPI, dan sensor, beberapa sensor yang timer juga. Kita tentukan waktunya, misal 1 sekon semuanya selesai, maka semuanya harus selesai. Itu konkurensi itu seperti itu.
Jadi interrupt itu digunakan karena kalau kita menggunakan hanya program secara sekuensial, maka misal ini program main utama, terus dari sini, di sini ADC, kita baru ke ADC, akses ADC, setelah itu ketika selesai baru pindah ke I2C, setelah itu pindah ke ADC, baru setelah selesai baru pindah ke KMM. Maka ini waktunya sangat lama. Kalau kita clocknya sudah cukup tinggi, maka ini bisa dibagi kerjanya dan dalam waktu yang telah ditentukan waktunya lebih cepat dibandingkan dengan sekuensial. Maka interupsi digunakan. Selain interupsi, untuk metode yang lebih efisien ada yang namanya RTOS. RTOS itu Real Time Operating System. Pada RTOS ini memiliki kelebihan kita tidak terlalu repot untuk mengatur timing. Yang mengatur adalah sistem. Kita tinggal mengatur prioritasnya. Di situ nanti dari sistemnya akan mengatur. Kelemahannya pasti karena sistem yang mengatur, maka biasanya menggunakan RAM yang lebih tinggi, memori yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya adalah bahasa pemrograman, bahasa mesin, dan bahasa assembler. Untuk bahasa mesin, maka satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh microcontroller adalah bahasa mesin. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa yang dipahami manusia, tapi ini sangat sulit dibandingkan bahasa yang di atasnya seperti C, C++, Java, MicroPython, dan juga JavaScript. Tapi kelebihan menggunakan assembly adalah program yang dihasilkan adalah kecil dan dia lebih cepat karena dia lebih dekat dengan bahasa mesin. Jadi translatornya akan lebih mudah dan membuat bahasa ini compilingnya lebih kecil dan lebih cepat. Ya, compiler itu adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan misal pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh microcontroller. Yang banyak digunakan sekarang yaitu C atau C++. Di forum juga lebih banyak. Selain compiler, nanti juga ada istilah IDE, Integrated Development Environment. Jadi dengan adanya IDE kita tidak repot untuk melingkan library karena library-nya sudah dimasukkan ke sistem. Dan juga dalam IDE ini ada yang namanya auto completion. Auto completion itu ketika kita baru ngetik misal maka akan muncul perkiraan apakah compiler atau komputer nanti dia akan muncul sehingga lebih cepat dalam pengetikan program. Ya, microcontroller sendiri di sini ada Atmel,
mulai 89C51 sampai 89S8252. Terus ada microchip PIC, microchip mulai 16F84A sampai yang sekarang kalau nggak salah DSPIC 32F. Di situ di sini juga ternyata Atmel sudah dibeli oleh microchip. Jadi Atmel juga salah satu produknya microchip. Terus Basic System juga mengeluarkan microcontroller Basic System 1, 2, sampai Basic System 2SX. Maxim 80C400, 80C320, Renesas ada 8C, 10, 11, 12. Motorola ada 68HC, 11, 6800. Selain itu masih banyak sebenarnya, ada seperti Nuvoton, ada STM32, ada NXP, TI juga mengeluarkan, terus juga Broadcom dan yang lain. Ini lebih condong ke ARM. Ya, di sini kita bisa lihat ada bahwa dalam microcontroller itu sangat lengkap ya. Di sini ada yang namanya program memory, yaitu flash memory, ada juga RAM masuk ke sini. Terus memori, terus juga ada EEPROM, ada mikroprosesor juga dimasukkan ke sini, CPU, terus juga ada interrupt, watchdog timer. Watchdog timer itu adalah kita umpamakan seperti yang namanya kita punya anjing penjaga di rumah. Dia selalu diberi makan dengan waktu yang telah dijadwalkan, telah diskedulkan. Misal pagi jam 6, siang jam 1, malam jam 9. Maka pada waktu-waktu itu dia akan selalu makan. Begitu kita lupa atau lalai, maka anjing ini bisa jadi menggonggong terus sebagai pengingat. Maka dalam microcontroller juga sama seperti itu. Ketika waktu-waktu yang telah ditentukan itu tidak terpenuhi programnya atau dia macet di tengah jalan sehingga berhenti di suatu looping, maka dia akan kembali ke program awal. Dia akan kok ini terjadi seperti ini nih, dia balik aja ke awal, jadi direset. Itulah fungsinya watchdog timer. Terus ada yang namanya DC, ini juga ada DC, ada juga osilator untuk clocknya, ada juga PWM, ada port GPIO, ada PLL. PLL itu untuk pengalih osilator sehingga menghasilkan clock yang lebih tinggi. Ini ada timer. Ya, ini contoh-contoh yang tadi kita sudah jelaskan. Untuk microcontroller Atmel, ini contohnya ada
89C, dan juga yang ARM juga ada ya. Yang microcontroller PIC yang tadi saya jelaskan sampai yang 32 bit juga ada PIC 32F. Terus yang selanjutnya yaitu microcontroller basic time juga ada, ini basic time 1, basic time 2. Dia menggunakan PIC ternyata. Microcontroller Maxim saya juga belum pernah pakai kalau yang ini. Contoh 80C400, 80C320. Motorola saya juga belum pernah. Dulu sempat terkenal di Indonesia tapi kalah pamor dengan Atmega APR. Renesas ini saya juga belum pernah. Ya, microcontroller itu terdiri dari port I/O umumnya 8 bit, tapi pada saat ini ada yang sampai 8 sampai 32 bit ada. Terus port sumber getak, ada port serial dan juga channel ADC. Kristal untuk dari luar, clocknya dari luar, dan biasanya lebih stabil dibandingkan clock yang ada. Jadi kita bisa lihat ada ini adalah SPI. Dalam SPI pasti ada namanya SCK, MISO, MOSI, dan SS itu chip select. Ini juga ada output compare itu seperti PWM. Ini juga ada analog input, ini timer, ini serial, watt biasanya. Ini OC1B berarti PWM lagi. Ini SD. Oh, ini berarti adalah itu sih. Terus juga ada DC. Saluran I/O sebanyak 32 buah berapapun mega, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Ya, AADC itu analog digital converter 10 bit sebanyak 8 channel. Terus SRAM sebesar 512 byte. Terus memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read 1 byte dan dapat ditulis 10.000 kali. EEPROM sebesar 512 byte. Nah, ini arsitektur APR. Ya, pembandingan microcontroller di sini dari RAM-nya, memorinya kita bisa lihat di sini dari C51, S51. Ini saya masih sempat menggunakan ini. Dulu pernah programnya pakai port paralel. Sekarang komputer port paralel sudah sangat jarang, sudah ketinggalan. Kalau ancient, terus ada 89 C55 yang menggunakan sampai sini tidak pernah, tapi tidak sesering menggunakan microchip PIC itu. Ya, minimum sistem microcontroller di sini pasti ada yang namanya sistem untuk clocknya menggunakan Excel. Di sini ada kapasitor yang digunakan untuk filter. Ini kita menggunakan di sini, kita lihat kristalnya itu 11,0592. Biasanya
Ini digunakan untuk komunikasi rel yang lebih stabil. Terus di sini ada output berupa LED. Ya, ini contoh bagaimana rangkaian untuk monitoring temperatur. Ini ada LM35 sensor temperaturnya. Terus di sini kristalnya kita menggunakan 10 MHz. Mikro yang digunakan adalah MK8. Terus di sini adalah LCD 8 bit. LCD 8 bit, tapi kita bisa menggunakan hanya 4 bit di sini. Ada cara pemrograman. Kita mainnya di program. Selanjutnya adalah micro PIC. Micro PIC sendiri kita bisa lihat PIC di sini digunakan sebagai kontrol stepper, motor stepper sederhana. Kita menggunakan IC digital di sini. Terus ini adalah transistor untuk sebagai switching, jadi nyalanya bergantian. Ya, selanjutnya adalah micro PIC. Ini juga digunakan untuk connect to RS232. Untuk sekarang maka akan lebih mudah lagi dalam ARM sendiri. USB-nya bisa langsung dikonekkan ke komputer, berfungsi sebagai seperti komunikasi serial biasa, namanya virtual com. Ya, kita lanjut ke yaitu microcontroller berbasiskan ARM, berarti RISC, Reduced Instruction Set Computing Processor. ARM sendiri menggunakan 32 bit, ada yang lebih rendah tapi yang di pasaran banyaknya itu 32 bit, ada juga yang 64 bit. Terus arsitekturnya juga sebenarnya dalam ARM ada yang menggunakan von Neumann, tapi di sini untuk yang Cortex M4 itu menggunakan apa? Yang Cortex M0 itu masih menggunakan von Neumann. Ini separated database and instruction bucket. Database dan instruction bus-nya itu terpisah. Instruction set itu include the entire time, berarti dia instruction-nya support untuk 16 bit dan 32 bit instruction set. 3-stage branch speculation pipeline. Performance efficiency, dan juga di sini setiap megahertznya ternyata dia bisa melakukan dari 1,25 sampai 1,95 million instruction per second per megahertz. Jadi instruksi yang di eksekusi itu bisa sangat banyak. Misal kita menggunakan 100 MHz, berarti jumlah ini kalikan maka sangat banyak instruksi dalam satu. Ternyata dalam interruptnya juga dia mensupport sangat banyak dibandingkan mikro-mikro yang sebelumnya. Dia
support sampai 240 vertical interrupt, dan priority interrupt itu ada sampai 256. Dia juga support sleep mode yaitu sampai 240 wake up interrupt. Jadi 240 interrupt ini bisa membuat dalam sleep mode ini dibangunkan lagi. Dan juga ada wait for interruptnya integrated, dan itu wait for event instruction, sleep and deep sleep signal. Sehingga dengan adanya sleep mode ini, ketika ada pekerjaan maka akan menghemat yang namanya resource daya. Terus ada enhance instruction, yaitu hardware-nya dibagi 2-12 cycle. Tinggal cycle tadi sudah kan ada yang bisa 16 atau 32 bit instruction set. Terus untuk debugging, istilah debugging sendiri kemarin sudah dijelaskan, yaitu zaman dulu itu untuk menyimpan program itu menggunakan kertas yang dibolong-bolong. Jadi high low-nya melihat dari kertas yang bolong-bolong. Yang biasanya program itu berjalan dengan lancar, ternyata error. Perhitungannya jadi error. Ternyata di situ ada bug atau serangga. Sehingga istilah ini dipakai sampai sekarang untuk mendeteksi error-error pada program. Jadi debug itu mencari error dalam program. Di sini biasanya bisa menggunakan cetak dan juga serial wire debug. Untuk cetak sendiri lebih mahal, biasanya sampai ratusan ribu untuk debuggingnya, alatnya itu, tapi emang lebih cepat. Terus juga untuk debugging ternyata support 8 breakpoint dan 4 watchpoint. Mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika mencoba mempraktekkan program, kita bisa tahu apa itu breakpoint dan watchpoint. Memory protection unit. Ya, ini adalah untuk implementasi dasarnya. Ini untuk proses 180 berarti sekitar 180 MHz ya. Itu jetrek tipikal 100,8 volt. Dan ini berarti sangat irit, itu 157 mikrowatt per megahertz. Ini untuk clock yang lebih rendah, maka di sini lebih rendah. Ini lebih rendah. Ya, ini untuk arsitekturnya. Ini ada prosesor, ada memory protection unit, ada flash masalnya, ada wire pivot tapi untuk debugging. Ini juga ada nested factor interrupt. Jadi yang biasa menggunakan interrupt akan sangat terbantu karena ada sistem vektor untuk interrupt. Ini juga ada pasport. Ini ada bus. Ya, ini adalah proses core untuk Cortex M4 block diagram. Jadi konten standar register yaitu arithmetic logic unit, data pad, dan control logic. Register ini terdiri dari
1632 bit register, 16 32 bit register. Ya, pada prosesor pipeline stage itu ada 3 stage atau 3 langkah pipeline, yaitu fetch, decode, dan eksekusi. Instruksi bisa menggunakan multiple cycle untuk eksekusi, jadi tidak hanya satu loop saja. Jadi dan ini bisa membuat pipeline itu stall. Makanya di sini kita bisa melihat tidak hanya sekali jalan terus selesai. Ternyata di bawahnya masih ada lagi. Yang jelas di sini kita bisa lihat bahwa decode mungkin berjalan bersama dalam satu dan berjalan dalam 16 bit. Ya, nested vector interrupt counter, yaitu yang tadi dijelaskan bisa sampai 240 interrupt request signal dan non-maskable interrupt. Terus dan juga secara otomatis menghandle nested interrupt seperti komparasi prioritas pada interrupt request dan juga pada level priority saat itu. Backup interrupt controller. Jadi pada penggunaan aplikasi low power atau daya rendah, microcontroller dapat menggunakan sleep mode. Sebagai contoh, untuk testing suhu pada perkotaan itu pengambilannya kan nggak mungkin setiap detik, biasanya hanya per jam atau per 2 jam. Kenapa seperti itu? Kalau setiap detik maka akan membebani database, jadi database-nya akan cepat penuh. Jadi untuk operasi forecasting atau perkiraan cuaca itu tidak mengambil data suhu dan kelembaban setiap detiknya, tapi sesuai kebutuhan, ya setengah jam, 1 jam atau 2 jam, atau bisa diubah-ubah. Jadi yang jelas tidak mungkin 1 detik. Nah, itu maka microcontrollernya bisa diprogram untuk dalam sleep mode. Tapi kita menjalankan interrupt ketika waktu sudah berjalan sekian, maka ambil data lagi dan kirim. Setelah itu sleep lagi. Maka itu akan menghemat. Terus memory protection unit, jadi digunakan untuk memproteksi konten, jadi sehingga beberapa memori hanya read only atau mencegah aplikasi user itu accessing data yang berharga dan bisa berbahaya jika diakses secara asal. Ya, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.